Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang sedang menonton video ini. Kenalin, nama aku Sherly. Halo. Jadi setelah kemarin aku bikin video tentang 9 program studi baru di UI yang kalian bisa tonton video di sini. Nah, hari ini aku akan sharing tentang tips belajar atau cara belajar aku sih sebenarnya. Cara belajar aku ketika dulu menghadapi SBMPTN di tahun 2019. Jadi pas di tahun 2018, pas aku berjuang untuk SBMPTN tahun 2019, aku tuh belajar sendiri. Jadi nggak pakai bantuan bimbel kan. Nah, terus jadi aku mau sharing cara belajar aku pas untuk menghadapi SBMPTN di tahun 2019 lalu, yang harapannya bakalan bermanfaat buat kalian yang nonton video ini. Oke, jadi aku mau ngasih pemberitahuan di awal bahwa cara belajar setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi cara belajar yang aku kasih tahu di video ini mungkin bakalan cocok untuk sebagian orang gitu kan. Jadi nggak cocok untuk semua orang karena setiap orang punya prioritas yang berbeda-beda, punya kesibukan yang berbeda-beda. Jadi cara belajarku dan belajar kalian tuh juga pasti berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya aku itu lulusan tahun 2018. Nah, terus aku pun gap year 1 tahun buat berjuang lagi di SBMPTN di tahun 2019. Nah, dari situ tuh aku mikir untuk membenahi cara belajar aku supaya aku nggak gagal di SBMPTN di tahun 2019 lah ya, karena itu kan udah percobaan kedua aku di SBMPTN istilahnya. Setelah aku baca-baca dari banyak sumber, dari kayak website gitu, dari nonton video di YouTube, dan finally aku menemukan cara belajar versiku sendiri yang mungkin cocok juga buat beberapa dari kalian gitu. Yang akhirnya bisa alhamdulillah membuat aku lolos di pilihan pertama aku SBMPTN yaitu di UI dengan rata-rata nilainya itu 677,33, yang rincian nilainya itu sebagai berikut. Jadi ini adalah rincian hasil TBK aku di gelombang pertama. Jadi kan kalau tahun 2019 itu ada 2 gelombang lah ya, bisa 2 kali kesempatan lah. Ini yang kesempatan pertama. Kalau dilihat dari sini jelas bahwa nilai kalau dari TKA Sosumnya aku lebih besar yang matematika Soshum, itu benar-benar membantu banget sih. Selanjutnya ada ekonomi, terus sosiologi, ada sejarah dan geografi yang paling rendah. Kalau TPS sendiri aku lebih besar di bagian pengetahuan dan pemahaman umum, terus kemudian di bagian kemampuan penalaran umum, terus pengetahuan kuantitatif, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi kalau dari sini, kalau aku rata-rata semua, itu rata-rata yang aku dapatin adalah 677,33. Aku rata-ratain semua. Coba deh kalau kalian mau coba rata-ratain silahkan. Tapi sayangnya di percobaan kedua aku TBK, nilai UTBK aku turun. Jadi kalau yang pertama kan rata-ratanya 677,33. Kalau yang kedua ini nggak nyampe 600 guys. Yang percobaan kedua aku, lihat deh, ini bener-bener rendah banget, kayak bener-bener jauh banget dari yang percobaan pertama nilainya. Jadi kayak aku sangat beruntung pas percobaan pertama aku nilainya tinggi banget gitu, soalnya percobaan kedua aku ini nilainya rendah banget gitu. Seperti itu guys. Jadi kalau kalian pengen tahu nih bagaimana cara belajar aku buat dapetin nilai yang ya cukup tinggi sih menurut aku, nilai UTBK cukup tinggi, jadi tonton sampai akhir dan jamin sangat bermanfaat buat kalian para pejuang UTBK atas SBMPTN, entah itu di UI ataupun di universitas lain. Jadi tonton sampai akhir ya. Yang pertama yaitu list semua materi setiap mata pelajaran yang perlu kalian pelajari. Aku ingat banget dulu karena aku lintas jurusan dari IPA ke IPS alias dari IPA milih ke Soshum gitu kan. Aku kayak bingung banget mau mulai belajar tuh dari mana, karena aku bener-bener nggak tahu sama sekali gitu kan materi apa aja sih yang ada di masing-masing mata pelajaran di Soshum itu. Ya aku tahu maksudnya Soshum tuh ada kayak geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah peminatannya gitu kan. Tapi kayak aku tuh bener-bener nggak tahu sama sekali di masing-masing materinya tuh ada bab-bab apa aja gitu loh. Dan akhirnya langkah awal yang aku lakukan adalah membuat suatu list atau daftar tentang
masing-masing materi atau bab di mata pelajaran itu. Contohnya, semisal mata pelajaran geografi nih ya, itu kan ada litosfer, biosfer, hidrosfer, dan banyak banget gitu kan lainnya. Nah, kayak dibikin list aja gitu loh, kayak dari awal sampai akhir gitu. Nantinya dari situ tuh bisa kelihatan, oh misalkan contohnya, aku berarti harus bisa menyelesaikan semua bab yang ada di mata pelajaran geografi ini gitu. Oh ya, kalian bisa cari list semua materinya itu nanti di Google banyak, tapi biasanya aku cari lewat blognya Zenius. Kalian bisa langsung cek aja. Nanti di situ tuh kayak udah lengkap gitu. Misalkan materi setiap mata pelajaran tuh ada apa aja, materi yang sering muncul tuh apa aja gitu. Nah, ketika kita udah tahu nih materinya apa aja gitu kan di setiap mata pelajarannya, nantinya kita tinggal menentukan bahan untuk sumber belajar kita. Nah, yang kedua, jadi kita harus mencari bahan materi untuk sumber belajar kita. Karena aku belajar sendiri tanpa bantuan bimbel gitu kan, jadi aku bener-bener harus cari bahan belajar buat diri aku sendiri gitu. Dan ya seperti biasa, aku bingung mau belajar pakai apa gitu kan, bukunya apa. Tapi langkah awal aku membeli voucher Zenius yang 1 tahun gitu. Habis itu aku mikir kan, walaupun di Zenius tuh udah ada latihan soalnya banyak, udah ada soal-soalnya lengkap, dia pokoknya banyak banget, tapi aku kayak perlu buku ini gitu loh, latihan soal. Aku akhirnya beli buku Wangsit buat latihan soalnya gitu, jadi selain di Zenius. Nah, terus buat nge-review materi gitu kan, istilahnya buat kayak rangkuman gitu, aku beli buku Sistem Kebut Semalam Menguasai IPS yang warna kuning. Dan aku ada buku satu lagi, tapi aku lupa namanya karena itu dapat dari cutting aku yang udah lulus, kayak dia ngasih gitu ke aku. Itu lebih ke latihan soal tentang TPS gitu sih gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat timeline dan alokasi waktu belajar setiap mata pelajaran. Jadi ketika kita udah tahu nih kita mau belajar materinya apa aja, buku-bukunya apa aja, kita bikin jadwal belajar atau timeline belajar atau alokasi waktu belajar juga sekalian, biar nantinya belajarnya itu lebih tertata dan terstruktur gitu aja sih sebenarnya. Jadi waktu itu karena aku mulai belajar dari bulan September dan perhitunganku itu sampai bulan April, di awal April gitu, yang artinya aku hanya punya waktu 7 bulan. Ya cukup sih, maksudnya nggak terlalu lama tapi juga nggak terlalu pendek gitu ya. Nah, kayak aku harus memanfaatkan waktu 7 bulan itu untuk benar-benar belajar SBMPTN, Soshum, linjur dan tanpa bimbel gitu kan. Dan harus benar-benar mengatur waktu yang aku miliki. Kalau ditanya nih, Kak, sehari belajar berapa jam sih? Tergantung sih, kayak tentatif gitu, nggak harus berapa jam gitu, tapi yang jelas aku inget banget kalau pas mendekati ujian ya pasti intensitas waktu belajar itu lebih banyak lah, lebih tinggi gitu dibanding pas awal-awal belajar. Kalau nggak salah ya di rata-ratain sih 5-7 jaman gitu belajarnya, tapi nggak langsung 7 jaman gitu belajar, enggak. Jadi kayak dibagi, misal pagi berapa jam, siang berapa jam, nanti malam berapa jam. Nah, tapi ada juga kan orang yang misal cuma belajar 3 jam tapi udah bener-bener paham gitu kan. Tapi juga ada orang yang harus belajar 5 jam atau 6 jam karena mereka kalau sekali baca itu belum paham. Kayak ada tipe-tipe belajar yang seperti itu. Dan selain itu juga ada orang yang lebih fokus belajar di pagi hari atau siang hari atau malam hari gitu kan. Nah, karena aku sendiri tipe orang yang belajar pada pagi hari, jadi ya waktu pagi hari dibanyakin buat belajar. Yang penting itu dalam satu hari usahain kamu punya target belajar. Kamu hari itu mau belajar apa, kamu hari itu mau menyelesaikan bab apa, latihan soalnya berapa jam, berapa menit gitu. Ya pokoknya itu sih. Kalau acuanku bukan ke jam tapi lebih ke apanya. Karena kalau ke jam itu kan kadang orang 1 jam belajar tapi sama main HP, sama main apa gitu kan sama aja, kayak gak efektif. Jadi kayak belajar yang penting kamu hari itu mau menyelesaikan apa gitu. Jadi fokus pada tujuan belajar di hari itu. Misalkan contohnya aku hari ini mau
belajar bab ini. Tujuan aku setelah selesai bab ini aku bisa menyelesaikan latihan soal yang terkait dengan bab ini. Nah, jadi kayak fokus pada tujuan belajar kita aja gitu. Selanjutnya yaitu belajar konsep, kemudian latihan soal, dan kemudian review materi. Jadi kayak ketika kita udah selesai belajar satu bab gitu kan, karena aku dulu kan pakai Zenius tuh, jadi setiap selesai belajar satu bab, nanti aku terusin latihan soal tentang bab itu. Jadi aku latihan soal itu setiap selesai per satu bab dan latihan soal secara keseluruhan. Nah, terus setelah nanti selesai latihan soal, nanti terus aku melakukan review materi. Oh, ternyata setelah latihan soal aku masih bingung di bagian ini. Terus di review lagi materinya, dibaca-baca lagi. Terus kalian mungkin kalau yang masih pengen ngerjain soal lagi gitu, itu boleh banget langsung ngerjain soal lagi. Terus gimana hasilnya gitu. Pokoknya review materi, latihan soal, diulang-ulangin gitu aja polanya. Yang kelima, bikin mind map atau peta konsep. Sebenarnya pas sebelum gap year gitu kan, aku bukan tipe orang yang belajar pakai mind map. Tapi pas waktu gap year, mencoba belajar dengan cara baru pakai mind map. Karena kalau di Zenius gitu kan, tutor Zenius mapel geografinya itu kalau di akhir video suka ngasih ringkasan yang bentuknya mind map. Jadi kayak ternyata bikin mind map itu bisa lebih mengukur tingkat kepahaman aku tuh sejauh mana, sedalam apa gitu. Jadi semisal ya, kamu udah selesai belajar tentang suatu bab atau subbab gitu. Nah, terus kamu coba deh bikin mind mapnya. Ya, salah-salah dikit nggak apa-apa, lupa-lupa dikit nggak apa-apa. Atau juga nanti mind map itu nanti kan tujuannya untuk mempermudah kamu belajar. Nantinya kamu setelah lihat mind map itu, kamu cocokin lagi sama apa yang udah kamu pelajarin gitu. Nanti kamu bisa buat ulang mind mapnya. Jadi kayak mind map ini tuh berfungsi untuk melihat sejauh mana pemahaman diri kamu tentang suatu bab atau subbab yang udah kamu pelajari. Jadi bikin mind map itu nggak harus setiap satu bab selesai baru bikin, enggak, karena kadang di satu bab itu ada banyak subbab kan, jadi bikinnya setelah satu subbab selesai itu nggak apa-apa gitu, dia baru bikin mind map. Nah ya, aku bakal ngasih contoh mind map pas aku belajar dari Zenius gitu kan. Di sini ini contohnya. Dan selain itu, aku pernah baca dari blognya Zenius kalau manfaat mind map ini salah satunya tanpa sadar akan membuat kita berpikir secara komprehensif dan menyeluruh dengan cara mengorganize suatu informasi atau materi yang udah kita baca atau kita dengarkan atau kita tonton gitu kan. Kemudian kita menjelaskan kembali dengan menggunakan pemikiran atau pemahaman kita sendiri. Jadi mind map ini tuh secara nggak sadar akan membantu otak kita untuk bisa lebih mencerna informasi atau materi tersebut dan mengingat kembali konsep materi yang udah kita pelajari dengan lebih mudah. Nah, yang keenam yaitu mengerjakan soal-soal tahun lalu. Ini penting karena kalau aku sendiri ya, setiap 1 minggu atau 2 minggu gitu, aku pasti menyempatkan untuk mengerjakan soal-soal tahun lalu gitu. Jadi selain latihan soal, biasanya di weekend gitu, coba dia belajar soal-soal tahun lalu. Walaupun emang aku mungkin beberapa babnya belum belajar, tapi dari situ tuh kita bisa lihat gitu loh, polanya tuh gimana, pola soalnya tuh gimana gitu kan. Karena dari tahun ke tahun tuh ada beberapa bab yang sering muncul gitu istilahnya. Kalian pasti udah sering denger ini sih ya. Jadi dengan mengerjakan soal-soal tahun lalu itu nantinya juga akan lebih membantu kita untuk bisa mengetahui lah seberapa paham diri kita gitu tentang materi itu. Terus kalau aku sendiri latihan soalnya selain dari Zenius kan tadi aku dari Wangsit ya, karena soal-soal tahun lalu tuh ya di Wangsit itu atau enggak di Zenius juga banyak. Jadi terserah sih kalian mau dari mana aja, yang penting buat latihan soal setiap minggunya. Kalau yang soal-soal satu paket tuh setiap minggunya, tapi kalau soal-soal latihan yang setelah materi itu ya setiap selesai materi latihan soal, selesai materi latihan soal gitu terus pokoknya. Yang ketujuh yaitu ikut tryout gitu kan. Kalau sekarang ya tryout online lah ya, karena kan lagi pandemi jadi tryout-nya online. Kalau menurut aku sendiri, dengan mengikuti tryout itu juga bisa mengukur lah sebenarnya seberapa dalam sih pemahaman kita tentang seluruh materi yang udah kita pelajari gitu kan. Kalau tryout kan satu paket ya.
kayak kita mengerjakan soal-soal tahun lalu itu. Jadi diusahain ketika kalian ikut tryout itu nggak cuman hanya dengan coba-coba gitu loh. Maksudnya jangan hanya coba-coba, jangan hanya ikut-ikutan temen. Jadi ya harus belajar dengan sungguh-sungguh dan lihat, oh misalkan tryout pertama segini, tryout kedua segini, ketiga segini gitu. Jadi dari hasil tryout itu bisa kita lihat perkembangan kita atau penurunan kita. Misalnya nilai kita turun karena bagian mana yang masih kurang paham. Kan itu terlihat polanya gitu kan. Jadi dari hasil tryout kita bisa gunakan untuk evaluasi diri kita, kira-kira kurangnya masih di bagian mana. Misal, oh ternyata di geografi atau di ekonomi aku tuh masih sering salah di bagian ini. Karena juga kalau pas ngerjain latihan soal yang tahun-tahun lalu gitu kan, itu juga masih sering-sering salah di bagian ini gitu. Jadi kayak tahu gitu loh pola-pola kesalahan kita tuh masih di bagian mana dan kita perbaiki dari hal itu gitu. Jadi selanjutnya yaitu ke-8 atau yang terakhir yaitu evaluasi kelemahan. Nah, tadi kan misalnya kita udah kan tryout, kayak kita lihat tuh, kita melakukan evaluasi. Misalkan tadi ya, semisal oh ternyata masih kurang di bagian X, Y, Z gitu. Jadi ya udah tinggal memperdalam lagi materi itu, latihan-latihan soal per babnya lagi gitu kan. Jadi ketika kita tahu titik kelemahan kita gitu kan, di bagian bab apa, kita jadi bisa melakukan review materi dan melakukan latihan evaluasi soal secara terus-menerus supaya kelamaan kita bisa lebih paham tentang materi di bab itu. Dan ketika menjawab soal yang berkaitan dengan materi itu, kita bisa menjawabnya dengan benar. Oh iya, hasil tryout tadi juga bisa digunakan untuk pemacu kita agar bisa lebih sering review materi dan lebih sering melakukan latihan soal agar jumlah kesalahan kita bisa semakin berkurang. Nah, mungkin video hari ini cukup panjang, tapi semoga ini bermanfaat buat kalian gitu kan. Dan aku mau ngasih tahu informasi sekali lagi bahwa mungkin emang beberapa dari kalian ada yang nggak cocok dengan cara belajar aku ini, tapi itu nggak apa-apa karena tadi yang udah aku bilang di awal, setiap orang tuh punya cara belajar yang berbeda-beda. Mungkin aku yang cocok cara belajarnya pakai mind map, tapi kalian nggak cocok gitu, itu pasti ada yang kayak gitu. Jadi emang nggak usah dipaksain dan silahkan eksplorasi sebanyak mungkin, sedalam mungkin tentang diri kalian, kenali diri kalian lebih dalam sehingga kalian bisa menemukan cara belajar yang cocok dengan diri kalian. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan tunggu video aku selanjutnya. Bye bye, makasih semuanya.